Itera Friends, kembali lagi dengan saya Devina Azara Hoirunisa yang menjadi host pada Itera Inspirasi kali ini. Itera Inspirasi itu apa sih? Itera Inspirasi itu adalah di mana kalian akan bertemu dengan mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidik di Itera yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, Itera Friends kali ini kita kedatangan dengan tamu yang spesial. Kita sambut Bang Haikal dan juga Kak Karen. Halo. Halo, apa kabar? Bang Haikal, Kak Karen. Baik. Boleh dulu nih disapa Itera Friends dan juga perkenalan mulai dari nama, prodi dan juga angkatannya dan juga asalnya. Aku boleh. Oke, boleh Bang Haikal dulu kali ya. Halo semuanya Itera Friends, perkenalkan nama saya Rifki Haikal, saya biasanya dipanggil Haikal. Saya dari program studi arsitektur angkatan 2019 dan asal saya sebenarnya dari Bekasi, Jawa Barat. Kalau Kak Karen sendiri gimana nih? Halo Itera Friends, perkenalkan nama aku Karen Natalia, aku dari program studi arsitektur angkatan 2018, asalnya dari Bandar Lampung. Oke, ternyata Bang Haikal ini dan juga Kak Karen asalnya berbeda nih teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau tanya, sekarang lagi sibuk apa sih nih? Mungkin teman-teman Itera Friends ini lagi pada kepo banget nih sama kakak dan juga abang. Mulai dari Kak Karen dulu. Oke, kalau kesibukannya karena aku sudah selesai, jadi lagi nunggu wisuda sebenarnya. Oke, kalau Bang Haikal? Kalau aku sendiri sebenarnya kan baru masuk juga ya kita kuliah semester 7, jadi udah mulai sibuk kuliah sama nanti kegiatan dari Infoba juga. Iya. Oke, berarti ini for your information banget nih guys, Kak Karen baru saja menyelesaikan sidang akhir di arsitektur. Selamat ya Kak Karen atas gelar pertamanya. Oke, ngomong-ngomong kesibukan nih Kak, gimana sih caranya kakak sama abang ini membagi waktu antara perkuliahan dan juga aktivitas di luar? Mungkin Bang Haikal sendiri boleh di-share nih pengalamannya. Oke, kalau aku sendiri biasanya semuanya sebelumnya itu kayak udah di-planning gitu, kayak sebelumnya mau ada acara apa nih buat besok, kayak malamnya itu biasanya aku tulis dulu, oh besok mau ada ini jam segini gitu. Kayak hari ini aja, oh hari ini mau ada interview sama Itera TV gitu. Terus habis itu nanti setelahnya apa, jadi semuanya termanage dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya emang ada yang tabrakan dari hari sebelumnya tuh udah diantisipasi. Oke, kalau Kak Karen sendiri gimana nih? Kalau aku lebih ke skala prioritas ya, pasti kan ada waktu di mana bentrok. Nah, kita tinggal pilih prioritas kita tuh kemana. Kalau aku sih lebih prioritaskan ke akademik dibandingkan yang akademik, karena itu udah nomor satu sih tanggung jawab kita di kuliah gitu. Di cara bagi. Oke, Itera Friends, ini menarik banget ya, ini bisa menjadi notes dan juga tips and trick mungkin ya. Jadi kayak cara membagi waktu nih gimana ala Bang Haikal dan juga Kak Karen. Ngomong-ngomong nih kan bisa dibilang kakak sama abang nih punya kesibukan lah ya masing-masing. Pernah nggak sih abang sama Kak Karen tuh kayak, duh jenuh nih mau ngelakuin aktivitas, kayak udah banyak banget deh dari kemarin nih, kayak udah nih pengen istirahat dulu pamitan. Itu pernah nggak sih? Kalau Kak Karen Pernah lah ya, pasti. Pernah banget. Bahkan pernah waktu itu kayak nggak mau ngapain-ngapain gitu. Iya, bahkan dan itu dalam jangka waktu yang lama ya. Kita cuma bisa diem aja gitu karena nggak bisa ngapain-ngapain karena udah nggak ada motivasi waktu itu. Oke, nah untuk menanggulanginya gimana nih caranya kalau dari Bang Haikal sendiri? Kalau aku biasanya ya itu istirahat dulu karena setiap manusia pasti kan butuh yang namanya istirahat kan. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah take rest dan ngerasa diri kita udah cukup lagi, udah terikat, baru kita ngelakuin apa yang harus kita lakuin lagi. Kalau Kak Karen sendiri gimana? Biasanya kalau waktu jenuh kan kita mentok ya, terus nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak bisa ngerjain tugas, nggak ada ide. Sama sih, biasanya aku kasih waktu untuk istirahat dulu, untuk ya singkirin dulu permasalahan atau tugas-tugasnya, tapi tetap ingat tanggung jawabnya harus dikerjakan karena kan waktu terus berjalan, deadline juga pasti nggak mungkin diubah kan ya. Betul banget. Jadi biasanya aku ngelakuin hal yang bikin aku seneng, contohnya ya bisa keliling-keliling kota atau cari makan atau kumpul sama teman kayak gitu. Habis itu ke recharge. Iya, healing. Bener banget, berarti intinya Kak Karen dan juga Bang Haikal punya me time-nya tersendiri Iya, nih untuk benar-benar. merecharge. Oke, selanjutnya nih, kalau misalnya dari Kak Karen sendiri, kan tadi kita udah ngomongin kejenuhan dan juga pembagian waktu ya. Terus gimana sih caranya kakak nih tiba-tiba termotivasi nih, dan juga nih Bang Haikal untuk mengikuti Moli Makanan Bandar Lampung? Jadi Menarik ini pertanyaan sebenarnya. Jadi sebenarnya ajang Imkoba ini udah ditunggu dan dinanti-nanti dari kita selesai
Oh ya, pembinaan duta itu. Oke, iya. Jadi kan pasti ada next-nya ya, next levelnya ajang selanjutnya tuh apa gitu. Dan kita berdua sama-sama pengen banget di ajang Imkobal ini. Iya, mengenai Kota Bandar Lampung ini. Cuman waktu itu kan waktu masa menjabat jadi duta ITERA itu pandemi. Oh iya. Dan ternyata di Imkobal ini juga belum diadain gitu. Jadi ya pas adanya di tahun 2022, ya udah. Jadi kayak udah, Jadi gitu deh. sebenarnya ini penantian panjang juga, penantian karena panjang. kita melihat bahwa kegiatan dari mengenai Kota Bandar Lampung itu benar-benar produktif. Kita tuh ngelakuin apa yang ya promosi tentang wisata dan ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak kemarin kita ikut lomba tentang business plan juga. Jadi Menarik ya. iya, jadi Menarik di situ banget. kita ngerasa lebih dibangun lagi gitu di kegiatan ini. Makanya kenapa kita pengen banget ikutan Jadi nggak as a title aja gitu, setelah grand final terselenggara kita juga ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Oke, berarti kan dari Karen dan juga Bang Haikal sendiri udah ada motivasi tersendiri dalam hatinya kakak dan juga abang. Persiapannya apa aja sih mulai dari pendaftaran mungkin ya hingga menjadi finalis bahkan mendapat gelar gitu. Mungkin boleh dari Kak Karen sendiri. Karena nunggunya lama, jadi persiapannya tuh lama banget. Di Imkobal itu punya banyak banget tantangannya dan seleksinya, bisa dari mentalnya kita, personality, sama talent yang akan kita bawa. Mental itu seberapa percaya diri dan mengenal diri kita sendiri. Jadi persiapannya ya aku harus tahu gitu kelemahan aku apa, kekurangan aku apa, terus bangun personality, gimana karakter kita waktu ketemu orang, public speaking kita ketemu orang, kita ramah atau enggak. Kalau talent ya kelebihan yang ada diri kita akan bawain apa nih gitu. Kalau dari Bang Haikal sendiri gimana? sebetulnya nggak jauh beda gitu kan, kita harus semakin mental dan personality kita dan juga talent pastinya, tapi ini kayak nambahin itu kita juga harus ngebangun personal branding gitu. Jadi selama aku mengetahui dan persiapan Imkobal ini, aku tuh ngebangun personal branding aku gitu, ikutan sana sini acara gitu untuk apa sih nambahin value dalam diri kita juga gitu. Jadi istilahnya ketika kita join ke Imkobal pun orang-orang tuh udah kenal sama kita. Kayak personal branding berarti ya. Apakah personal branding ataupun adakah kriteria penilaian dari judges untuk menjadi Muli Mahanai Bandar Lampung ini? Kira-kira kalau dari sudut pandang Kak Karen dan juga Bang Haikal apa aja sih kira-kira nih ITERA fans kepo banget nih gitu. Oke, jadi di Imkobal karena penilaian itu banyak banget, appearance itu pasti gimana cara kita ngebawa diri dari look-nya kita ya, fashionnya kita, karena dari dress code-nya pun per hari itu udah ditentuin gimana kita, kemampuan kita untuk mix and match fashion kita gitu, outfit kita. Kemudian juga dari cara public speaking kita, apakah kita cuma jago ngomong aja tapi nggak ada isinya, karena nggak apa ya, di Imkobal tuh nggak dinilai looks-nya aja gitu, isi otak kita juga gitu. Jadi semuanya itu harus balance antara apa penampilan dan juga cara kita berbicara itu semuanya, dan personality itu juga penting. Iya, Karena personality penting banget. pas lagi karantina juga itu benar-benar kelihatan kita tuh personality-nya kayak gimana. Iya. Oke, menarik banget ya ternyata ITERA Friends, dari mulai persiapan hingga kriteria penilaiannya nih buat menjadi Muli Mahanai Bandar Lampung 2022. Oke, aku kepo sih, kan abang sama kakak ini Muli Mahanai, ada nggak sih kira-kira dari kegiatan Muli Mahanai yang udah pernah abang sama kakak lakuin itu keterkaitan dengan prodi abang, yaitu kan arsitektur, dan kakak juga arsitektur ya, gimana? Kira-kira ada keterkaitannya nggak nih? Oke, kalau sebenarnya keterkaitan pasti keterkaitan banget ya, karena kan kegiatan pertemuan ini tentang pariwisata. Dan kita prodi arsitektur yang dimana memang prodi arsitektur itu juga salah satu yang mendukung kegiatan pariwisata juga. Nah, salah satu hal yang menarik antara pariwisata dengan arsitektur adalah kita tuh sama-sama menciptakan momen memori buat orang-orang. Jadi ketika kalau misalnya orang-orang yang datang ke tempat pariwisata atau orang-orang datang ke arsitektur yang bagaimana, itu kan menciptakan itu tuh pernah kesana, kita tuh ada memori kayak gini gitu. Nah itu tuh yang salah satu keterkaitan antara prodi kita sama kegiatan pertemuan. Nah kita tuh pengen mengcombine gitu istilahnya antara apa yang kita punya prodi kita, apa yang kita ketahui skill kita, sama kegiatan Muli Mahanai ini gitu kita jadiin sebuah inovasi gitu. Iya, benar.
Jadi di program studi arsitektur tuh kalau di bagian aku mengimplementasikan ilmunya gitu. Jadi setiap finalis itu ada tantangannya untuk buat satu project yang di interviewnya itu. Iya, menarik ya ini. Iya. Buat informasi teman-teman semua. Iya, jadi di deep interview itu setiap finalis harus buat satu project dan itu aku implementasikan ilmu arsitektur aku. Jadi aku buat sustainability fashion show, dimana kan kalau kita kuliah kita tahu dong sustainability gimana buat apa ya ilmu sustainability itu. Plus juga ngedesain si fashion show-nya itu, jadi ada terapin. Plus juga dikombin sama arsitektur Lampungnya. Menarik banget ya ternyata nih, dengan bukan hanya title Muli Mahanai Bandar Lampung saja, tapi ternyata emang ada nih keterkaitan antara prodi yang diambil dan juga Muli Mahanai itu sendiri. Oke, dari tadi nih kita udah ngomongin prodi dan juga Muli Mahanai. Kira-kira nih dari Muli Mahanai sendiri, Muli Mahanai Bandar Lampung ya, kakak sama abang ini dapat feedback apa sih gitu? Kira-kira yang ini menjadi value banget nih menjadi Muli Mahanai Bandar Lampung 2022. Mungkin boleh dimulai dari Bang Haikal. Oke. Banyak banget ya feedback yang kita dapetin. Yang paling pertama itu mungkin adalah relasi. Iya. Kita nggak mungkin bisa ketemu orang-orang hebat di luar sana, pembisnis ataupun Wali kota, kita nggak pernah bupati. nyangka bisa ketemu wali kota ataupun bupati gitu. Dan dari sini kita bisa dapat relasi itu yang feedback yang paling berasa ya buat kita. Iya, dan kita bisa belajar banyak hal gitu di situ. Kita bisa belajar gimana jadi young trainer, terus juga bisa belajar dari mereka yang punya bisnis-bisnis tertentu gitu. Terus juga nambah teman, kita bisa kenalan sama Muli Mahanai di kabupaten lain kayak gitu. Banyak. Oke, mungkin ITERA Friends kepo nih, apakah kalau dari kakak sama abang sendiri kan itu dari Duta ITERA ya, apakah misalnya teman-teman ITERA Friends yang nonton ini bukan dari Duta ITERA tapi pengen ikut nih Muli Mahanai Bandar Lampung, apakah itu bisa? Bisa lah, Bisa. pasti Itu bisa. bisa. Karena ini emang terbuka untuk umum ya. Iya, terbuka untuk umum asalkan kalian domisili di Bandar Lampung kayak gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya nih. Ada games biar nggak kaku-kaku banget nih. Kita udah ngomongin masalah perkuliahan, Muli Mahanai juga. Nah sekarang aku ada games yang namanya Seberapa Lampung Loh. Oke, di sini ada game Seberapa Lampung Loh. Di sini aku nanti akan membacakan pertanyaan. Selanjutnya aku akan berhitung mundur 3, 2, 1, nanti kemudian kakak dan abang boleh jawab secara bersamaan. Gimana? Oke, paham ya? Oke, bisa kita mulai? Udah siap? Bisa. Oke, pertanyaan pertama. Oke, siap? Siap. Oke, tempat healing paling oke di Lampung. Di Lampung ya. Sebentar, tunggu dulu. 3, 2, 1. Tengkung Langit 2. Beda ya, gimana tadi kak? Tengkung Langit 2. Oke, itu gimana tuh? Kira-kira tempatnya kalau menurut kakak kenapa sih bisa paling oke gitu? Karena Lengkung Langit 2 ini kehitung tempat yang baru ya di Bandar Lampung Wisata yang baru. Di sana kita bisa lihat bangunan-bangunan kayu. Terus kita juga bisa kayak santai, terus sana juga udaranya segar. Kita bisa nikmatin air di sana juga, terus banyak mainan, banyak makanan. Jadi ya healing. Healing paling oke menurut aku ya. Oke, kalau Bang Haikal sendiri kenapa nih merekomendasikan ataupun bilang Wira Garden? Sebenarnya kalau Wira Garden karena memang kemarin kita juga sempat ke Wira Garden pas iya. lagi karantina dan kita ngerasa di situ kita jadi lebih booming gitu kan. Nah di Wira Garden tuh ngerasa banyak banget kita bisa nge-camp, terus ada sungainya, terus udaranya tuh sejuk kayak di Southbound juga dan itu ngerasa enak aja gitu setelah dari sana tuh lebih hilang. Oke, berarti ITERA Friends dapat informasi nih dari Kak Karen dan juga Bang Haikal. Rekomendasi tempat healing paling oke. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih. Oke, siap? Sebutkan 3 pantai yang ada di Lampung paling oke. Oke, yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Pantai Arang. Oke, pantai Arang. Pantai kedua. Ya, selanjutnya yang kedua, pantai kedua. 3, 2, 1. Siluan.
Pahawang dan Kiluan. Oke, beda ya nih Tera Friends ternyata dari tadi jawabannya. Yang terakhir, oke yang ketiga ya. 3, 2, 1. Beach. Oke, dari tadi ternyata nggak ada yang sama, tapi menurut Bang Haikal dan juga Kak Karen itu keren semua ya yang ada di Lampung itu pantai ya. Oke, berarti ini juga menjadi rekomendasi buat Itera Friends yang nonton di rumah. Kira-kira nih kalau ke Lampung pengen pantai gimana ya? Tadi nih Bang Haikal dan juga Kak Karen udah merekomendasi ada 6 pantai yang ada di Ada satu Lampung. lagi yang paling masuk. Apa tuh? Oh iya. Benar, emang di sana itu Iya. keren banget sih, itu view-nya tuh nggak ada yang bisa ngalahin ya, itu keren banget. Oke, selanjutnya gimana nih? Oke, selanjutnya aku mau tantang Kak Karen dan juga Bang Haikal. Oke, tenang aja, Agak grogi ya. jangan grogi, kita santai aja. Aku mau Kakak sama Bang Haikal memperkenalkan diri menggunakan bahasa Lampung. Oke, kan sebagai mulai menghana kota Bandar Lampung nih. Nah, mungkin boleh dimulai dari Bang Haikal. Oh, apa? Perkenalkan, nama Ikam Endut Haikal, Anja, program studi arsitektur. Asal? Asal Ikam dari Wuhan. Oke. Kalau Kak Karen sendiri? Oke, tapi pun, hai kanca-kanca, kenalku, gelar Ikam karena saya, Anja program studi Bandar Lampung, umur Ikam 20 tahun, di Ikam tinggal di Wuhan. Oke, keren banget nih ternyata sebagai mulai menghanai Bandar Lampung, itu Kak Karen sama Bang Haikal itu bisa nih untuk memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Lampung. Oke, selanjutnya kita, aku punya pertanyaan sedikit nih. Kira-kira untuk menjadi sosok nih, Berat banget ya. untuk menjadi yang ada di posisi Kak Karen dan juga Bang Haikal nih, tips and triknya kayak gimana sih biar nih Itera Friends itu menjadi terinspirasi nih, lebih mungkin bisa lebih daripada kakak dan abang gitu. Harus itu. Kalau tips and triknya yang pertama emang harus kenal diri sendiri gitu. Kadang kita suka insecure ya karena kita nggak kenal diri sendiri gitu. Kita bisa kenal apa sih kelebihan kita, kemampuan kita, apakah kita mungkin ada yang bisa masak atau ada yang memang jago public speaking atau jago yang lainnya gitu. Tapi juga kita harus ingat kelemahan kita apa. Kalau kita tahu kelemahan kita apa, kita akan mengevaluasi diri kita gitu. Karena salah satu mentor kita di Incoba, Kak Indra namanya bilang, don't compare yourself with others. Karena di selama kita karantina tuh kita compare, dia bisa ini, aku nggak punya ini gitu. Tapi compare diri kita tuh sama old versionnya kita. Dulu yang aku awal-awal di masa karantina tuh nggak jago make up gitu, kalah sama yang finalis lainnya gitu. Terus mereka outfitnya lebih fashionable. Nah di sana tuh benar-benar terbuka banget untuk kritik dan saran gitu. Tapi itu buat lebih baik ya, walaupun kadang mereka lebih tegas lah ya. Tapi itu benar-benar ngebentuk diri kita untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu dari segi looknya kita dan segala macamnya. Yang penting sih terbuka, evaluasi dari siapapun, tapi harus ada solusi atau masukannya. Kalau cuma kritik aja nggak ngasih solusi atau masukan, itu hate speech, mendingan kita tutup. Oke, menarik banget nih Itera Friends. Tadi aku mendengar don't compare yourself with others. Iya. Oke, kalau dari Bang Haikal sendiri gimana nih? Mau nambahin, jadi kalau misalnya, ini juga sempat pernah bilang, kita tuh harus tekun, harus konsisten Oh, sama iya, apa benar yang kita banget, lakuin. benar. Setelah kita tahu tentang diri kita tuh kayak gimana, kemampuan kita apa, ya kita harus tekun konsisten sama apa yang kita lakuin. Yakin aja apa yang kita lakuin emang bisa ngebawa kebaikan di kemudian harinya. Oke, menarik banget ya teman-teman. Tekun nih, kalau dari Bang Haikal itu adalah tekun. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, harapannya setelah mengikuti Mulai Makanlah dan juga menjadi mahasiswa-mahasiswi Itera, apa sih harapan kakak sama abang untuk Itera ke depannya? Oke, kalau harapannya sebetulnya kita pengen Itera tuh dikenal lebih baik lagi, karena itu salah satu tujuan kita kenapa kita pengen ikut kompetisi ini gitu. Kita pengen Itera tuh dilihat sama universitas lain kalau Itera tuh juga bisa gitu, dan ya itu sih harapannya kita bisa ngebawa nama Itera jadi lebih baik lagi gitu. Dan teman-teman semua juga diharapin kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi ketika kita mengikuti Imkobal ini, finalis-finalis yang lain tuh udah tahu sebelum kita kenalan. Oh ternyata ini
perwakilan dari ITERA nih, oh ternyata oh ini ya perwakilan dari ITERA gitu, oh ini duta ITERA-nya yang ikut IMKOBA. Mereka udah tahu sebelum kita perkenalan dan mereka tahu kualitasnya anak-anak ITERA tuh bagaimana, dan harapannya pastinya anak-anak ITERA yang nanti mungkin akan membawa IMKOBA bisa mempertahankan bahkan lebih baik lagi daripada kita berdua. Oke, keren banget ya teman-teman. Ini menjadi motivasi nih untuk kita semua kalau misalnya kita semua itu bisa berkembang dan juga grow up. Oke. Selanjutnya mungkin terakhir kali ya ini. Aku mau dong dengar closing statement nih biar ITERA Friends tuh dengar closing statement dari Abang dan juga Kak. Boleh dimulai dari Kak Karen? Oke, closing statement aku, ini yang selalu aku terapin kapanpun dan dimanapun, itu apapun yang kamu temuin di tangan harus lakuin yang terbaik. Karena apapun hasilnya kamu akan lebih puas dan lebih happy karena kamu udah lakuin yang terbaik. Kalau dari Bang Haikal sendiri? Kalau dari aku, jangan pernah takut buat pengen mulai sesuatu, berani aja dulu, kita mulai aja dulu. Jangan mikirin nanti kayak gimana, karena kita nggak pernah tahu ke depannya gimana. Kita nggak pernah tahu sebenarnya kemampuan kita tuh kayak gimana. Jadi coba aja dulu, berani aja dulu. Dan kalau misalnya kita udah coba, ya the show must go on, kita harus ngelakuin yang terbaik, apa yang kita bilang. Betul banget. Oke, ITERA Friends. Jadi ini kita udah ngobrol banyak nih sama Kak Karen dan juga Bang Haikal. Menarik banget pembahasan hari ini, mulai dari tadi perkuliahan, kesibukan, dan juga Muli Mahana itu sendiri. Dan kita sempat main games loh tadi, itu seru banget. Dan ITERA Friends banyak banget dapat informasi dari Kak Karen dan juga Bang Haikal. Oke, kalau gitu terima kasih buat Kak Karen dan juga Bang Haikal sudah mau nih ngobrol sama aku buat ITERA Inspirasi kali ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi ITERA Friends yang ada di rumah lagi nonton. Amin, terima kasih juga. Terima kasih juga kita udah diundang ke sini. Oke, ITERA Friends, jadi itu saja untuk ITERA Inspirasi kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!